Halo teman-teman, nama saya Ines Rambuluboyi, biasa dipanggil Ines, NIM 27010010179. Saya dari kelas A Ilmu Kesehatan Masyarakat akan menjelaskan keterkaitan antara penyakit hipertensi, arteriosklerosis, penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus, dan juga akan menjelaskan keterkaitan faktor risiko dari kelima penyakit tersebut seperti merokok, mengonsumsi alkohol, stres, obesitas, dan juga konsumsi serat. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan penyakit hipertensi. Nah, penyakit hipertensi ini biasa dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah yang berada di atas 140/80 ini merupakan angka yang menggambarkan tekanan yang dialami oleh dinding pembuluh darah kita pada saat darah dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kedua angka ini tekanan yang diterima oleh pembuluh darah pada saat jantung berkontraksi, sedangkan angka yang satunya adalah tekanan yang diterima oleh pembuluh darah pada saat jantung berrelaksasi. Nah, kenapa hipertensi dapat menyebabkan stroke yang mengerikan? Kita lihat dalam pembuluh darah yang terdapat dalam tubuh kita. Kita perhatikan dalam animasi ini. Di sini kita dapat melihat terdapat pembuluh darah kita yang dialiri oleh darah yang tiap harinya dipompa oleh jantung. Nah, pada orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, aliran ini sangat kuat dan tekanan darahnya itu tinggi sehingga beban yang dialami oleh pembuluh darah ini juga sangat tinggi. Selain mengangkut oksigen, darah juga mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh termasuk lemak dalam bentuk kolesterol. Nah, apabila pembuluh darah kita rusak lapisannya, ada yang terbuka akibat tekanan darah, maka kolesterol yang terdapat dalam pembuluh darah akan menempel pada dinding pembuluh darah yang rusak tadi. Nah, hal ini terjadi karena terbentuknya plak. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu plak. Jadi, plak ini adalah campuran dari lemak, kalsium, kolesterol, dan produk buangan lainnya dari sel tubuh. Nah, kita perhatikan dalam animasi ini, yang warna kuning ini adalah plak, itulah yang disebut dengan plak. Nah, campuran inilah yang menempel di pembuluh darah arteri sehingga membuat pembuluh darah tersumbat dan menyempit. Bahkan lama-lama akan tertutup sehingga menyebabkan arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis sendiri ini adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak dalam lemak pada pembuluh darah. Nah, kondisi seperti inilah yang pada umumnya akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Selanjutnya, penyakit jantung koroner itu sendiri adalah gangguan fungsi jantung seperti terganggunya pembuluh darah, akibatnya ke jantung kekurangan darah. Hal ini merupakan salah satu kondisi yang sangat berkaitan dengan penyakit stroke. Ternyata bukan hanya itu saja, arteriosklerosis juga adalah salah satu penyakit jantung yang menyebabkan stroke. Hal ini terjadi akibat adanya penumpukan plak dalam pembuluh darah. Nah, kondisi ketika arteri koroner tersumbat karena timbunan lemak. Nah, penyakit ini juga menimbulkan keluhan berupa nyeri dada, sesak napas, dan gejala serangan jantung. Nah, apabila ketika muncul gejala seperti ini, seperti nyeri dada, sesak napas, dan gejala serangan jantung, apabila kita tidak melakukan pencegahan atau membiarkan gejala ini, maka penyakit jantung koroner juga dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, jika keadaan ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan stroke. Tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan kerusakan pembuluh darah arteri secara perlahan-lahan, dan kemudian arteri tersebut akan mengalami pengerasan dan akan menyebabkan endapan lemak pada dinding sehingga menyempitkan lumen. Bahkan lama-kelamaan akan tertutup akibat dari plak yang terdapat dalam pembuluh darah, baik itu di otak, jantung, atau pembuluh darah yang lain. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka plak akan semakin menebal dan akan membentuk trombos atau membentuk gumpalan darah sehingga menyumbat secara total pembuluh darah. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya stroke. Kenapa? Karena fungsi otak akibat aliran darah ke otak itu mengalami gangguan sehingga pasokan darah ke otak itu berkurang. Akibatnya nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak itu tidak terpenuhi dengan baik.
Selanjutnya stroke. Stroke ada dua, ada stroke hemoragik, itu terjadi karena pendarahan akibat dari pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Dan juga stroke yang kedua yaitu stroke iskemik, itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah karena penebalan dinding pembuluh darah atau plak yang pindah dari jantung ke pembuluh darah di otak dan biasa disebut dengan emboli. Selanjutnya diabetes meletus. Diabetes meletus ini adalah penyakit atau gangguan metabolisme akibat kekurangan hormon insulin. Hormon insulin ini dihasilkan oleh sekelompok sel beta di kelenjar pankreas dan sangat berperan dalam metabolisme glukosa yang tinggi di dalam sel tubuh. Nah, etiologi dan ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang tidak terkontrol dengan baik akan mengganggu elastisitas pembuluh darah. Akibatnya akan kekurangan energi dan proses arterioklorosis mendominasi untuk terjadinya suatu emboli atau kondisi pembuluh darah tersumbat oleh zat asing yang akan menyumbat dan menyebabkan terjadinya stroke. Selanjutnya keterkaitan faktor resiko dari kelima penyakit tersebut, yaitu yang pertama mengonsumsi alkohol. Ternyata mengonsumsi alkohol ini merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi, penyakit jantung koroner, arterioklorosis, stroke, dan juga diabetes mellitus. Nah, ketika alkohol ini masuk ke dalam darah, alkohol ini tidak akan mampu dirubah lagi menjadi energi. Jadi alkohol ini hanya akan disimpan di dalam sel sehingga dia akan terakumulasi di dalam darah dan menempel menjadi plak, sehingga pembuluh darah mulai menyempit dan aliran darah mulai tidak normal. Bisa juga terjadi karena penyumbatan sehingga menyebabkan hipertensi, arterioklorosis, penyakit jantung koroner yang menjadi faktor risiko terjadinya stroke. Ternyata bukan hanya mengkonsumsi alkohol yang menjadi faktor risiko dari kelima penyakit tersebut. Kebiasaan merokok juga merupakan faktor risiko terjadinya kelima penyakit tersebut. Nah, kaitannya karena di dalam rokok itu terdapat zat yang tidak baik, seperti ada zat nikotin, ada kafein. Nah, zat-zat itulah yang akan menyebabkan arteri menyempit. Kemudian selanjutnya adalah stres. Faktor risiko dari kelima penyakit tersebut juga termasuk adalah stres. Nah, stres berkepanjangan akan menimbulkan peningkatan tekanan darah dan peradangan di dinding pembuluh darah. Stres berlebihan juga dapat memicu timbulnya hormon adrenalin yang meningkat sehingga jantung memompa darah lebih cepat dan meningkat. Kemudian faktor risiko dari kelima penyakit tersebut obesitas. Nah, orang yang obesitas itu tidak ada pembakaran kalori di dalam tubuh dan akan menyebabkan peningkatan berat badan. Itu juga dapat menyebabkan lapisan dalam arteri menjadi rusak karena terjadi penimbunan plak di dalam arteri sehingga terjadinya gangguan terhadap pembuluh darah. Akibatnya aliran darah tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi, arterioklorosis, penyakit jantung koroner, dan juga stroke. Kemudian yang kelima adalah faktor risiko yang kelima adalah konsumsi serat. Meski terdengar sepele, serat ini memiliki peran yang cukup penting ya untuk kesehatan. Bukan hanya untuk mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, tapi juga dampak kurang serat ini juga dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan seperti diabetes meletus. Nah, mengonsumsi makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi seperti kulit telur, udang, dan daging berlemak juga sangat berisiko karena kolesterol yang kita konsumsi akan diserap oleh usus dan bergabung dengan kilomikron dan diangkut oleh LDL dalam darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Segala sesuatu yang berlebihan dalam tubuh kita itu akan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan.
Oleh karena itu, ayo kita terapkan preventif daripada kuratif, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian penjelasan dari saya keterkaitan antara hipertensi, arteriosklerosis, penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus. Dan juga keterkaitan faktor risiko dari kelima penyakit tersebut. Nah, tujuan dari penjelasan atau presentasi saya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular yang diasuh oleh Ibu Indri Peju SKMM.